Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rio Marojahan Nebaho dengan NIM 2103066126, Prodi Peternakan kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari ternak ruminansia yang diwakilkan oleh kambing atau kapra SP. Pengertian hewan ruminansia. Sebelum membahas anatomi dan fisiologi dari hewan ruminansia, perlu diketahui pengertian dari hewan ruminansia itu sendiri. Hewan ruminansia adalah sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah, yaitu yang pertama dengan menelan bahan makanan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali. Contoh dari ternak ruminansia ini adalah kambing, sapi, kerbau, kijang, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika dari kambing atau kapra SP. Yang pertama ada kingdom dari Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Ariodactyla, famili Bovidae, genus Capra, dan spesies Capra SP. Organ-organ Tractus digestivus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan organ-organ Tractus digestivus. Yang pertama itu terdapat capum oris atau mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, rahang hewan ruminansia ini dapat bergerak untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti yang pertama itu ada gigi atau dentis yang tersusun dari insisus atau gigi seri yang berjumlah 4 buah dan berguna untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan yang mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Lalu ada premolar, yaitu gigi geraham depan, dan molar atau gigi geraham belakang. Kemudian ada diasterifa atau bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah pada hewan ruminansia. Selanjutnya terdapat limua atau lidah yang berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ventriculus atau lambung. Kemudian terdapat saliva yang merupakan enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada ternak ruminansia yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut dan berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Lalu kita masuk ke faring yang merupakan pangkal dari kerongkongan. Lalu ada esophagus yang di sini yang merupakan lanjutan dari faring, kemudian masuk ke toraks dan menembus diafragma sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan ventriculus atau lambung. Makanan hanya melewati esophagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur dari makanan. Lalu ada ventriculus atau lambung, semua ini. Setelah makanan masuk ke esophagus, selanjutnya masuk ke ventriculus atau lambung ini. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, di lambung ini juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Adapun lambung atau ventriculus pada ruminansia ini terbagi menjadi 3, yaitu rumen atau perut besar, kemudian ada retikulum atau perut jala yang di sini, kemudian ada omasum atau perut kitab yang di sini, dan ada abomasum atau perut masum. Proses perjalanan pakan ternak ruminansia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu rumput akan dikunyah di dalam mulut atau cavum oris dan kemudian dilanjutkan ke esophagus untuk disalurkan ke lambung atau ventriculus. Dari esophagus makanan akan menuju ke rumen dan proses yang terjadi di rumen itu adalah makanan akan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat ternak ruminansia istirahat, pakan yang berada di dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut atau cavum oris untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau yang disebut dengan bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau disebut dengan proses regurgitas untuk dimamah kedua kalinya. Atau proses ini disebut dengan remastikasi. Kemudian bolus akan kembali atau disebut dengan proses regurgitasi. Nah, selanjutnya bolus tersebut akan dicerna kembali atau ditelan oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan direniskan menuju ke retikulum yang di sini. Pada retikulum makanan akan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa
sehingga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama dengan makanan, sehingga tidak masuk ke dalam omasum yang di sini. Nah, selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga dengan sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan, di mana lipatan ini hampir 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke abomasum yang di sini. Pada abomasum, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan atau pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna oleh abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue atau usus halus. Nah, usus halus pada kambing ini panjangnya kurang lebih dari 20 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan juga akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus yang di sini sebagai tempat pengeluaran kotoran pada ternak ruminansia. Fungsi rumen, retikulum omasum, dan abomasum. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum serta intestinum tenue. Yang pertama adalah rumen yang ini, di mana rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan yang telah ditelan secara sementara. Kemudian ada retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan dapat berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau biasanya disebut dengan bolus. Kemudian ada omasum yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim, serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Selanjutnya ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri atau mikroba. Dan yang terakhir ada intestinum tenue yang berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi sumber energi pada ternak ruminansia. Mikroba yang terdapat pada rumen ternak ruminansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mikroba yang terdapat di dalam rumen yang dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Cornebacterium, Lactobacillus, Fubacterium, dan Propionibacterium ditemukan menempel pada epitel dinding rumen di sini. Di samping itu terdapat spesies bakteri Metahonagen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu bakteri selulolitik, bakteri proteolitik, bakteri metanogenik, bakteri amilolitik, bakteri yang memfermentasi gula, bakteri lipolitik, bakteri pemanfaat asam, dan bakteri hemeoselulotik. Yang pertama yaitu bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik ini menghasilkan enzim selulosa dari hidrolisis glukosa, dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungannya dari bakteri ini adalah energi atau ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh dari bakteri selulolitik ini adalah Bacteroides succinogenes, Clostridium acetobutylisum, Ruminicoccus flavefaciens, Ruminicoccus albus, Silobacterium cellulosolvens. Yang kedua yaitu bakteri hemiselulolitik. Bakteri hemiselulosa merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya yaitu Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga yaitu bakteri proteolitik, yang merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia termasuk karnivora. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides amylophilus, Clostridium Sporogenes, Bacillus lichenovermis. Yang keempat yaitu bakteri metanogenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Contoh dari bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium
Formicium. Yang kelima yaitu bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Anaerofibrio lipolitica dan Selemonas ruminantium serta var lactylitica. Yang keenam yaitu bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba adalah Peptostreptococcus bacterium, Propinioni bacterium, Selemonas lactylitica. Yang ketujuh yaitu bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang kedelapan yaitu bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Yang kesembilan yaitu protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, meskipun flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Entodiniomorphida. Yang ke-10 yaitu fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna di dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain jamur Picomycotes anaerob yang pada umumnya terdapat pada sapi dan domba yang diberi makanan berserat tinggi. Thanks for watching.